Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baiklah yang terhormat dan berbahagia para netizen, para subscriber YouTube KR Ontorjo dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu bahagia dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, izinkan kami menjawab pertanyaan netizen kepada kami, bagaimanakah hukumnya mengambil daging sebagian dari hewan kurban yang belum dibagi untuk dimasak bersama, untuk sarapan bareng. Yang kedua, bagaimanakah hukumnya menjual kulit hewan kurban untuk biaya merawat dan membagi daging kurban tersebut. Baiklah, kami jawab bahwa di dalam hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Sulusun lil nafsih, wa sulusun lil sadaqah, wa sulusun lil hadiyah. Sepertiga daging kurban itu adalah haknya yang kurban. Yang sepertiga lagi adalah untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang sepertiga lagi adalah dihadiahkan pada siapapun, termasuk orang kaya. Di mana orang kaya tidak boleh minta, tetapi boleh menerima jika diberi. Nah, sehubungan dengan sebagian daging yang diambil oleh panitia, dimasak bareng, dibuat sarapan, padahal daging belum dibagi, itu jawabannya ditafsil atau diperinci. Kalau ngambil dagingnya itu tanpa izin yang punya kurban, maka batalah kurban itu, tidak sahlah kurban itu. Berarti seperti sedekah biasa, bukan kurban lagi. Tetapi ketika sebelum ngambil daging untuk dimasak bersama, minta izin, minta haknya yang kurban. Misalnya, Pak, jenengan sing kurban kambing ini, hak jenengan yang sepertiga ini sampean berikan kepada kami agar kami bisa memasaknya dan menjadikan lauk sarapan untuk merawat atau ngeramut binatang-binatang kurban yang lain. Terus dijawabnya, enggak apa-apa, hak saya sepertiga, silahkan dimasak buat makan sarapan. Itu baru boleh. Yang tidak boleh itu adalah tanpa seizinnya, ketika baru nyembelih langsung tiba-tiba ngambil kaki binatang kurban. Ya kalau kambing, kalau kakinya sapi misalnya, berapa itu nilainya? Jadi sekali lagi, tidak boleh kalau tanpa izin, kalau tidak jelas itu haknya siapa. Dan dibolehkan mengambil daging untuk dimasak, yaitu minta haknya yang kurban, yaitu yang jumlahnya sepertiga itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hukum menjual kulit atau hewan daging kurban itu adalah tidak boleh, la bai'a fil udhiyah mutlaqun. Tidak boleh menjual sedikit pun bagian dari daging hewan kurban sebelum dihakkan kepada orang yang berhak nerima. Nah, intinya batallah kurbannya dan menjadi sedekah biasa. Maka di sini dibutuhkan hilah, cara bagaimana bisa diperbolehkan untuk menjual kulit atau daging. Uangnya digunakan untuk biaya beli tas plastik, kresek, konsumsi yang lain. Caranya adalah harus dihakkan dulu kepada yang berhak. Misalnya kulit itu dihakkan kepada yang kurban, bagian dari sepertiga itu
ini Pak, kurban jenengan sudah selesai, sepertiganya saya kasihkan, di antaranya kulitnya itu, atau ada daging. Nah, setelah itu panitia musyawarah, Pak jenengan iki nek mboten saged ngeramut kulite, ketimbang mubazir, saya minta untuk saya jual bagaimana? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, ini sah. Kalau kulitnya itu kan sudah haknya yang kurban. Ketika sama yang punya kurban diberikan kepada panitia untuk dijual, itu tidak masalah. Atau kulitnya diberikan kepada seseorang, kemudian orang itu menjualnya, dan orang tersebut punya inisiatif memberikan uang dari penjualan kulit, dibelikan sesuatu untuk kepentingan ngeramut dagingnya, itu tidak apa-apa. Intinya semua daging hewan harus dibagikan dulu, harus dihakkan dulu kepada siapa. Setelah itu boleh dijual. Oleh karena itu, tolong diperhatikan bahwa ini adalah syarat atau aturan kurban. Dan ini adalah kurban yang sifatnya sunnah. Kalau kurban yang sifatnya wajib, seperti kurban nadar, misalnya besok kalau anak saya masuk pegawai negeri, saya akan kurban sapi misalnya, maka jatuhlah kewajiban kurban sapi. Nah, ketika kurban sapi dalam rangka membayar nadar itu, maka yang kurban tidak boleh sedikit pun mengambil dari bagian kurbannya, harus diserahkan kepada orang lain semua, harus sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin semuanya, tidak boleh ngambil sedikit pun. Ini para hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan Allah menyertai hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.